pertama ini hadiahnya sangat besar. Jadi udah itu aja sudah bikin niat gitu. Kalau saya bukan supervisor, mungkin saya mau ikutan gitu. Halo Mavinders, kembali lagi dengan saya Muhammad Haril Hayasi di sini, pemeriksa senior Mavindo, dan kali ini masih di konten IPF 2 Update. Nah, kita sudah melalui proses seleksi yang cukup banyak dan ini mendekati proses seleksi terakhir. Nah, kali ini kita akan ngebahas dengan Mas Eko Juniarto, Presidium Mavindo selaku supervisor di program ini. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Sehat-sehat ya? Iya. Nah, ini kan IPF 2 ini sudah berjalan Mas ya beberapa seleksi dan udah 4 kali ya kalau nggak salah. Dan ya. Menurut Mas Eko nih sebagai supervisor dari program ini pelaksanaannya gimana sih Mas? Pelaksanaannya ya sudah lumayan bagus walaupun ya tetap ada kayak kesulitan teknis kayak tiba-tiba hostnya sendiri terdisconnect gitu sehingga rekamannya terputus atau yang sering saya lihat tuh ya kan peserta banyak yang dari daerah itu antara koneksi handphonenya yang lambat sampai dia harus keluar rumah atau keluar kamar itu saya juga ya kasihan tapi sejauh ini bagus dan sampai yang keempat nih tiba-tiba banyak sekali nih peserta ya melebihi yang pertama, kedua, ketiga. Oh berarti meledak Mas ya di yang keempat kemarin ya? Saya juga, ini kok tiba-tiba harus banyak yang saya harus kasih nilai, jadi lebih lama menilainya. Oke, nah sekarang sudah 4 kali, terus kita juga di Mavindo sendiri kan seperti yang Mavindo harus tahu bahwa sudah pernah melaksanakan beberapa kali lomba periksa fakta. Nah sebenarnya Mavindo melaksanakan kegiatan lomba itu tujuannya dan harapan itu apa sih Mas? Jadi gini, kita tuh mengadakan literasi digital segala macam ya, dan oke lah kita sudah kayak kasih pre-test, post-test segala macam, tapi kita ingin supaya lebih semangat lagi orang itu tahu apa sih periksa fakta itu dengan kita coba adakan lomba ini gitu loh. Karena kalau dengan lomba ini orang pasti akan lebih serius lagi, lebih ingin supaya kalau dia pemeriksa fakta tuh hasilnya bisa nomor 1 dan memenangkan lomba ini yang hadiahnya juga lumayan besar gitu. Jadi harapannya makin banyak yang tahu soal lomba ini, makin efektif literasi digital yang Mavindo sudah lakukan begitu. Berarti memang ini Mas ya, jadi ada tujuan lain selain ya cuma tidak mengajak lomba doang, tapi juga masalah literasi digital untuk ditingkatkan lagi Mas ya? Betul. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan ketiga nih Mas. Jadi ini udah kayak kuis nih. Nah, kita bicara kemampuan periksa fakta Mas yang jadi dilombakan di lomba ini kan. Sebenarnya kemampuan itu mudah dipelajari nggak sih Mas? Atau manfaatnya itu sebenarnya buat masyarakat ya? Secara umum gitu manfaat kita bisa periksa fakta itu apa sih Mas? Jadi agak susah-susah gampang jawabnya, tapi gini, intinya sama seperti mengarang itu kan dulu almarhum Arswendo itu pernah bilang mengarang itu gampang. Sebenarnya periksa fakta juga nggak susah, sebenarnya gampang gitu loh, kalau memang berniat, kalau memang mau gitu. Jadi periksa fakta itu kalau kita memang mau gitu ya, kalau kita gini loh, kalau kita pengen tahu ini benarkah atau ini tidak benarkah, apakah saya kena tipukah gitu loh, kita bisa melakukannya gitu. Dan manfaatnya untuk melakukan periksa fakta tuh gini, kita jadi tidak mudah kena propaganda, kita tidak mudah kena tipu gitu. Saya lupa dari survei siapa ya, Jakpat kalau nggak salah itu bilang bahwa 40% dari respondennya itu nggak tahu cara periksa fakta, jadi nggak tahu yang dia baca ini benar atau tidak gitu. Jadi makanya kita mengadakan lomba kayak gini supaya kita makin sosialisasi, periksa fakta tuh sebenarnya menarik, menyenangkan, dan sebenarnya tidak susah-susah amat gitu. Dan ini makanya sekarang kita lombakan gitu. Jadi memang penting Mas ya di era digital ini kita bisa melakukan pemeriksaan fakta walaupun sederhana ya. Betul.
Heeh. Oke, nah ini buat refresh aja Mas, buat ke Mavindowers mungkin ya mereka masih ada yang pingin daftar, karena kan ini udah kayak sebentar, tinggal 2 kali lagi kalau nggak salah ya kita seleksi Mas. Mhm. Itu Mas bisa ngasih tahu nggak sih Mas, buat nge-refresh aja kawan-kawan Mavindowers syarat-syaratnya apa aja sih? Jadi silakan mendaftar, mungkin tempat pendaftarnya bisa nanti dikasih tahu ya. Batas pendaftaran itu tanggal 11 maghrib, mungkin sekitar jam 6 sore. Syaratnya itu saya lupa ingat, kalau nggak salah harus bikin video terus posting di sosial medianya dan nge-tag panitianya ya, atau nge-tag Mavindo ya. Dan yang perlu saya ingatkan bahwa gini, bikin videonya itu sensasional boleh, supaya viral boleh, tapi tetap sesuai dengan etika gitu. Jangan gunakan videonya orang lain, jangan gunakan wajahnya orang lain kalau tidak punya izinnya gitu. Jadi sempat saya lihat ada yang posting tapi dia pakai meme-meme yang ya walaupun itu meme, tapi kalau kita belum minta izin ke pemilik wajahnya atau bahkan ada kayak video anak kecil tuh, itu lebih baik jangan dilakukan. Jadi merekam video sendiri seperti kita lakukan kayak ini malah jauh lebih bagus karena itu original dan tidak melanggar hak ciptanya orang lain. Itu aja. Oke, itu yang harus digarisbawahi ya Mavindowers, jadi harus Iya. original. Nah, ini terakhir nih Mas, terakhir gitu. Seperti yang kemarin-kemarin kan ada Dedi Bentang sama Adi itu kemarin ada pesan-pesan kan. Nah, dari Mas Eko ini pesan-pesannya apa nih buat calon peserta? Pesan-pesan dari saya, dari melihat banyak peserta tuh jadi gini, pertama ini hadiahnya sangat besar. Jadi udah itu aja sudah bikin niat gitu. Kalau saya bukan supervisor mungkin saya mau ikutan gitu. 5 juta. Dan terus gini, salah satu penilaiannya itu adalah formatnya harus benar, kategorinya itu harus benar. Jadi saya masih menemukan yang tidak tahu bahwa ada 7 kategori gitu ya, dan saya nggak tahu dia tidak tahu atau mungkin lupa gitu. Jadi kalau ikut lomba, pertama ketahui apa yang harus ditulis. Jadi ada formatnya, itu bisa lihat di turnbackwards.id atau di grup FAFH di Facebook. Banyak sekali contoh, kita sudah punya ribuan artikel, itu baca 10 lah apa 20 pasti sudah ngerti bentuknya tuh kayak gimana gitu. Terus kategorinya harus ada, terus sumbernya juga harus ada. Jangan cuma bilang sumber dari YouTube, wah itu nggak bisa. Atau sumber dari Wikipedia, atau sumber dari Google gitu. Harus lengkap. Jadi kita tahu, dan yang baca artikel tahu, dan juri juga tahu. Tinggal ngeklik, terus oh bener nih sumbernya emang kayak gini. Terus kita cek screenshot, kan harus ada screenshotnya juga. Kita bandingkan bener nggak sih antara sumbernya dengan screenshot yang diambil gitu. Oh ternyata bener sama. Nah itulah penilaiannya. Jadi ketahui dulu, pelajari dulu apa sih yang harus dituliskan, dan saat ikut lomba nggak usah panik, karena ya kemungkinan kayak lupa nulis kategori, mungkin dia aduh buru-buru gitu, lupa gitu, panik jadi lupa nulis kategori ya. Ini tiap penyisian itu 2 jam tuh masih lebih lama daripada lomba memasak yang cuma 1 jam. Jadi nggak usah panik, jadi tulis dengan tenang, dan biasanya kalau pikiran kita tenang tuh jauh lebih mudah menuliskan, mengekspresikan apa yang kita perlu tuliskan dalam artikel di babnya. Itu aja nasihat dari saya. Jadi itu ya kawan-kawan Mavindowers ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut dan kalian sudah ikut seleksinya, yang harus diingat adalah jangan panik. Itu jangan panik karena itu bisa bikin buyar, malah nggak bisa dinilai ntar. Iya. Jadi makasih Mas Eko sudah atas sharingnya dan update-nya tentang IPF 2 ini. Dan buat Mavindowers kalau ada yang tertarik mau daftar bisa klik di bagian deskripsi di bawah. Nanti ada link pendaftarannya di situ, kalian bisa daftar di situ, dan selalu nantikan konten-konten Mavindo lainnya. Sampai jumpa, bye!